Kucing yang merokok alias Yanineko. Udah gua tonton episode 1 sampai episode 2-nya. Dan kesalahan gua adalah gua nontonnya pas lagi makan. Jadi ya, gimana pendapat gua tentang kucing merokok ini. Dan apakah memang dia lah cat chain smoker yang sebenarnya? Apa sih namanya? Chain smoker cat. Apa sih makna dibalik ini semua? Dan emang pada gak suka ya? Gue sih Buat yang belum nonton dulu Yanineko alias Chainsmoker Cat, sebuah anime yang openingnya sangat-sangat sinema ya. Banyak banget referensi-referensi film di situ yang diparodikan menjadi kegiatan merokok kucing perempuan paruh baya ini. Gue nonton episode 1 dan episode 2-nya dan gue punya mixed feeling dan perasaan yang tidak lumrah saat menontonnya, sampai gue harus digest pelan-pelan walaupun ini anime yang sebenarnya ringan di luar, tapi di dalamnya itu banyak banget nilai-nilai yang bisa dibongkar. Jadi Neko menceritakan tentang kucing yang merokok, udah itu aja. Intinya ada kucing, cewek, betina merokok, dan teman-teman di kos-kosannya yang juga merokok. Lu akan melihat banyak adegan merokok di anime ini, adegan nyalain rokok, adegan ngisep rokok, dan berbagai macam keadaan di mana rokok itu terlibat dan menjadi highlight dalam anime ini. Mungkin kalau ada orang yang niat ngumpulin, mungkin dalam satu episode itu udah ada 15 menit visual rokok lebih banyak mungkin daripada karakter utama kita. Buat yang belum nonton dan kenapa tadi menurut gua keliru makan pas nonton ini adalah ya, adegannya disturbing in kawaii we. Jadi lu bayangin ini tuh kayak semua hal yang menjorokkan, menjijikkan dan tidak mengenakan di visual lu itu dikawaikan ya. Ya mungkin buat lu akan kayak ketawa, lucu, komedi dan lain-lain, tapi menurut gua ini lebih dari sekedar itu. Dan kebetulan banget gua lagi makan dan gua kayak langsung oke. Should I pause dulu dan lain-lain. Adegan-adegan menjijiknya apa? Ya muntah, berak, kencing dan lain-lain. Dan sangat menyebalkan ya buat gue. Ini salah satu concern gue terhadap preferensi gue ya. Ini bukan masalah sama anime, tapi seberapa bagus anime ini dan seberapa visual value-nya itu luar biasa dan gaya directing itu luar biasa. Ketika menunjukkan adegan yang jorok banget kayak berak, muntah dan lain-lain, itu dibikin kawaii, dibikin Japanese bimu, pura-pura jebret, terus tiba-tiba jadi muntahnya lucu, beraknya lucu dan lain-lain. Tapi giliran itu hal yang borderline antara jorok dan jijik dan sebenarnya tinggal dibersihin, itu dibikin sangat jorok. Itu men-trigger sisi kerapihan dan kebersihan gue, karena gue sebagai person sangat suka rapi dan bersih. Seperti yang kalian lihat, gue sangat demen merapikan dan menyusun dan bersihin debu. Kalau kalian kenal gue, lu pasti tahu dah seberapa nyebelin dan bening nyuruh-nyuruh bersih-bersih dan lain-lain. Gue hampir stop nonton gara-gara adegan puntung rokok di saluran pembuangan air. Itu bikin gue naik pitam di kepala, kayak anjir gitu. Gue kayak wah, emosiku hampir tidak terkontrol. Atau fakta yang mengingatkan gue bahwa ada 2 kantong plastik sampah tertumpuk yang tidak pernah dibuang di kamar itu digambarkan di background dengan sangat biasa saja, tapi entah kenapa bikin gue sangat tidak nyaman. Unsettling banget nontonnya. Bener-bener bikin gue naik pitam, gregetan dan kayak aduh, Dan gue tuh tipikal yang kalau misalnya udah gue geli atau gimana jorok, gue tuh bakal bersihin gitu loh, karena gue mungkin akan tinggal di situ atau gue akan lama di situ daripada gue cuman liatin dan cuek akan hal itu. Jadi buat orang yang suka kebersihan kayak gue, anime ini cukup bahasa Twitternya triggering lah. Walaupun gue bisa kontrol dengan baik dan gue masih mengerti sangat kalau ini adalah sebuah anime aja. Tadi banding itu semua, gue pengen highlight dulu sebuah visual yang tadi gue udah sempet singgung. Bagus niat dan penggambarannya yang mungkin gue bisa bilang mirip-mirip sama Bocchi the Rock. Bagaimana kita bisa dapat adegan yang kayak 360 niat dengan gambar, padahal adegan cuma ngerokok, atau putung-putung rokok yang digambar dengan sangat detail dan niat. Tapi meanwhile mereka juga melakukan adegan-adegan manga atau komik yang sangat-sangat dibikin simple dan lucu gitu. Momen-momen nekonya, momen-momen tiba-tiba berubah dan lucunya dan lain-lain. Kombinasi antara gambar dan niat dengan komedi yang ketiplek begitu aja. Bukan yang luar biasa, tapi menurut gue cukup dan masih sesuai sama nilai-nilai yang gue rasa konsisten diangkat dalam Yanineko ini. Pas gue nonton, gue bener-bener ngerasain vibe Oyasumi Pun banget, ya gak sih? Ini tuh kayak perasaan yang hampir sama gue rasakan ketika gue baca Oyasumi Pun. Walaupun lebih depressing Oyasumi Pun, tapi di sini yasinya lebih anti yasi gitu, sangat-sangat anti healing gitu. Di sini bahkan mungkin ya, ini gue bukan psikolog, tapi gue punya kecurigaan bahwa kalau lu punya masa lalu atau masih mengalami depression, lu nonton ini, gue yakin lu makin depresi. Karena ini adalah sebuah nilai value depresi mungkin warga Tokyo atau warga Jepang terhadap modern society, dan nggak di highlight
sama orang atau nggak diangkat sama orang karena saking malunya atau saking ditutupinya, atau ya nggak terlalu banyak dibicarakan aja dan orang lebih neglect sama kegiatan itu, yaitu adalah kemiskinan dan kemalangan diri, kesendirian, dan juga ya seperti yang kalian lihat, depressing banget deh menurut gue. Itu yang bisa gue bener-bener highlight dari anime ini. Mungkin lu pada dapetnya ketawa ya, lucu ya, menyenangkan gitu, kocak banget bang, ini nekat banget anime segala macem. Gue nggak salahin kalian, menurut gue itu oke aja. Tapi buat gue yang sedikit lebih banyak membaca sejarah Jepang, kehidupan orang di Jepang, juga visit Jepang, dan punya banyak teman Jepang, somehow gue menangkapnya langsung depressing. Gue hampir tidak pernah ketawa selama nonton ini. Gue jatuhnya bener-bener kayak sedikit cerita ya, bahwa ini juga bisa confirm ke teman-teman gue orang Jepang, dan mungkin kalian juga bisa tanyain gitu, bahwa ada kebiasaan gitu, terutama di Tokyo gitu, kalau ya lu apa ya istilahnya, sangat bisa rapi, sangat bisa proper, pakai seragam salaryman gitu, terus bertindak kayak apa layaknya orang-orang di kota gitu. Tapi kalau lu buka kamarnya, itu bakal kayak Yanineko, seriusan, bakal kayak Yanineko, katanya sampah di mana-mana, depressed banget, gak dibersihin, gak dirapiin, akan sangat jauh lebih relate, akan sangat jauh lebih sesuai realita orang-orang Jepang. Gue gak bilang semua, tapi ini yang sering gak diangkat dalam karya-karya fiksi. Mungkin udah ada, cuman mungkin untuk international watcher nggak segitunya. Ada, tapi mungkin tidak sebanyak shonen pada umumnya. Dan menurut gue gila ya, nggak main-main ya di sini. Yang di highlight bukan cuman merokok, tapi juga using of drugs, terus tentang bullying, terus tentang internet pesona, terus tentang family problem. Wah, ini sebenarnya sih kritik sosial banget anime, seriusan. Kenapa ya sosial media tuh makin aneh? Kalau udah baca buku gue sih pasti tahu jawabannya. Ini bukan buku yang ngajarin kalian untuk jualan di online dan lain-lain. Ini buku untuk memahami bagaimana sih realita kita sekarang di internet, di dunia nyata itu semakin banal, kayak chaos nggak sih? Ini buku adalah skripsi gua yang juga udah banyak dibeli orang dan juga dipakai orang untuk ngebantuin skripsinya. Kalian bisa beli di link di bawah. Kalau habis kalian cari di e-commerce saja atau cari juga di toko buku terdekat. Dan kalau kalian ngebeli, kalian udah nge-support gua dan juga penerbitnya. Kalau ketemu gua jangan lupa dibawa buat gua tanda tanganin ya. Lalu kita diskusikan deh. Tapi sekarang saatnya balik ke video. Dan ini bukan berarti semacam bentuk gua mewajarkan atau memaklumi itu semua. Tentu ini pembahasannya bisa diangkat ke video lain gitu, atau mungkin kita akan diskusikan sama teman-teman Reading Chamber lagi. Tapi kalau gue pribadi melihatnya, ini tuh apa ya? Ya memang tetap kritik sosial, tapi juga kritik mungkin juga kepada perokok itu sendiri. Yang dimana banyak dari mereka menganggap gue keren, gue kawaii, gue lucu, gue modern banget ngerokok. But in the end, lu miserable, lu ganggu society, lu ngerokok seenak lu, nyusahin orang, bikin banyak barang rusak, tapi lu nggak peduli. Ya lu nggak bisa fungsional di society dengan baik, walaupun mungkin ada semacam pandangan bahwa ngapain fungsional di society dan lain-lain. But in the end, apakah lu nyusahin orang lain? Nyatanya iya. Gue suka banget sama episode 2-nya. Episode 2 apa 1 ya? Yang si narkoboy ini ngobrol sama si cewek perokok ini tentang bagaimana dia kagum sama kakak-kakak ini. Itu bener-bener beririsan dengan bagaimana kita ngelihat, bukan gue ya, maksudnya gue ngeliat masyarakat kita juga kayak, wah abang-abangan ini keren banget. Aku pengen deh ntar jadi abang-abangan keren kayak gini. Abang-abangan banyak quote bijak dan merokok melihat langit gitu. Kayak gila, abang seni banget nih gitu loh, dan lain-lain gitu. But in the end, in this society you still need money and job. Well, I hope ya kita nggak perlu teralienasi dan tidak perlu kerja sesuai itu. But in the end, lu bisa apa? Atau mungkin ini juga bener-bener kritik ke abang-abangan kiri di Jepang sana. I don't know. Gue nggak bisa bilang gue suka sama anime ini. Gue butuh energi banyak untuk menikmati anime ini. Gue butuh kesiapan mental yang lebih banyak untuk menikmati anime ini. Dan pasti tidak akan ditonton pada saat lagi makan lagi. Tapi ini tetap sebuah karya yang menurut gue sayang banget kalau kalian lewatin. Sayang banget kalau kalian skip. Sayang banget kalau kalian nggak nonton. Lagi-lagi gue suka banget point out bahwa anime ya gitu aja gitu, berantem, Goku, Naruto, Luffy, One Piece, Gear 5. Ini loh anime, ini kerennya dunia pop culture Jepang gitu. Dengan style mereka, dengan gaya mereka, mereka bisa banyak bahas isu nilai, norma, ethics, culture dan lain-lain. Bahkan bisa dikemas dengan cara seunik ini gitu loh, ketika kucing merokok. Ya nih Neko, bayangin dari 2 episode aja gue bisa ngobrol panjang. Gue bisa mental ke bagaimana Jepang sekarang. Gue bisa mental tentang bagaimana perokok, bagaimana society dan lain-lain. How wonderful it is. Jadi jangan lupa kalian nonton. Dan tentu ini sangat bebas interpretasi, dan semua karya harusnya juga begitu. Dan silakan kalian interpretasiin pada saat nonton. Coba deh, kimochi kalian tuh gimana perasaannya gitu loh. Apakah kimochi gawarui gitu, atau kalian malah kimo banget nontonnya gitu loh, atau malah kalian ketawa-tawa, enggak lucu banget, pokoknya lucu gitu. It's okay, coba kalian sampaikan di bawah. Atau mungkin kalian mau belajar mencoba menginterpretasikannya pun boleh banget di kolom komentar di bawah. Katanya udah ada manganya, tapi sayang gue belum
baca sama sekali. Mungkin kalau menarik gue akan baca. But ya, thank you semuanya yang udah nonton. Komentar ini datang dari video dimana gue nge-review Avatar The Last Airbender Season 2 live action di Netflix yang sangat susah gue bela. Komentarnya datang dari Razan. Beda orang, beda pendapat. Menurut gue bagus banget. Gue gak pernah masalah sama beda pendapat sama orang ya. Sangat gak masalah. Cuman yang bikin kepala gue jengkel adalah gue pikir lu mau masuk diskusi, ternyata lu cuma nunjukin, oh, menurut gue bagus bang. Kenapa? Ya menurut gue bagus. What? Mau komentar kalian dibacakan? Coba komen yang nyebelin di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat semua yang udah nonton. Dan untuk bukti kalian nonton sampai akhir adalah menurut kalian gimana? Orang yang bilang, gue udah jelasin panjang lebar, menurut lu kenapa lu gak suka? Terus tiba-tiba orang bilang, ya menurut gue bagus kok. Kenapa tuh coba? Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Karena mereka tidak punya kemampuan untuk